warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nanda Khairunisa. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan teori pembelajaran kognitif. Apa aja yang akan dibahas kali ini? Ya kita cari tahu. Pembelajaran kognitif adalah teori yang menekankan bahwa belajar itu merupakan proses mental yang aktif. Dalam proses ini, individu tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolah, memahami, dan membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Nah, teori pembelajaran kognitif ini muncul sebagai reaksi terhadap teori sebelumnya, yaitu teori behavioristik yang dianggap terlalu menekankan kepada hubungan antara stimulus dan respon. Jadi, melalui teori pembelajaran kognitif ini, belajar itu tidak hanya dilihat dari perilaku yang nampak saja, tetapi juga bagaimana seseorang itu bisa memahami informasi-informasi yang diterima. Nah, artinya belajar itu bukan hanya sekedar menerima informasi dari luar, tetapi juga melibatkan aktivitas berpikir di dalam diri seseorang. Jadi seseorang akan berusaha memahami informasi yang diterima, kemudian mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Selanjutnya terdapat konsep dasar dalam teori pembelajaran kognitif. Yang pertama adalah skema atau kerangka berpikir. Nah, skema ini adalah kerangka pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang. Jadi kerangka ini membantu dalam memahami informasi baru dengan cara mengaitkannya dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, proses masuk dan pengelolaan informasi. Jadi informasi yang diterima itu tidak langsung disimpan, tetapi diproses dahulu melalui pemahaman dan dikaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, belajar sebagai proses mental aktif. Nah, jadi belajar ini melibatkan aktivitas berpikir. Seseorang itu tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengolah dan memahaminya. Yang keempat, keterkaitan pengetahuan baru dengan pengalaman. Jadi informasi baru itu akan lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, jadi dalam teori kognitif ini, belajar itu sebenarnya bukan sekedar kita menerima informasi, jadi kita itu juga berpikir, mengolah, lalu menghubungkan dengan informasi-informasi yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi materi-materi atau informasi itu akan lebih mudah kita pahami jika sesuai dengan pengalaman-pengalaman kita, jadi lebih mudah dipahami dan diingat. Selanjutnya terdapat pemrosesan memori yang dimulai dari sensori motori. Sensori motori itu tahap awal ketika informasi itu masuk melalui indera kita, seperti melalui penglihatan atau pendengaran. Nah, informasi pada tahap ini hanya bertahan sangat singkat, jadi jika tidak dipedulikan, maka informasi tersebut akan langsung menghilang. Nah, selanjutnya, informasi yang kita perhatikan atau pedulikan tadi akan masuk ke dalam short term memory atau memori jangka pendek. Nah, pada tahap ini, informasi itu akan disimpan sementara dengan tentunya kapasitas yang terbatas. Jadi, jika informasi itu tidak diulang atau tidak dipahami, maka akan mudah dilupakan. Nah, kemudian jika informasi tadi itu diproses lebih lanjut, seperti dipahami atau sering diulang-ulang, maka informasi itu akan dipindahkan ke dalam long-term memory atau memori jangka panjang. Nah, pada tahap ini, informasi itu dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama dan bahkan dapat digunakan kembali ketika dibutuhkan di kemudian hari. Jadi, dalam pemrosesan memori ini menunjukkan bahwa belajar itu tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui tahapan-tahapan yang nantinya saling berkaitan. Jadi, semakin baik seseorang dalam memahami informasi, maka semakin besar kemungkinan informasi itu tersimpan dalam memori jangka panjangnya. Selanjutnya terdapat attention atau perhatian, yaitu pemusatan sumber daya mental yang membantu meningkatkan proses kognitif dalam berbagai kegiatan. Maksudnya apa? Jadi perhatian itu adalah kemampuan untuk memusatkan pikiran kita pada suatu hal sehingga aktivitas berpikir seperti memahami, mengingat, dan memecahkan masalah itu dapat berjalan lebih baik dan lebih efektif. Tetapi memang kemampuan perhatian manusia itu terbatas, sehingga kita sebagai manusia ini hanya bisa fokus pada sejumlah informasi dalam suatu waktu saja. Nah, perhatian ini berperan penting dalam proses encoding, yaitu saat informasi masuk ke dalam pikiran sebelum disimpan dan digunakan kembali. Jadi, perhatian ini bisa dikatakan sebagai kemampuan kita dalam fokus pada sesuatu. Tetapi memang fokus ini ada batasnya, jadi kita tidak bisa memperhatikan semua hal sekaligus. Selanjutnya terdapat metakognisi. Jadi, metakognisi ini adalah kemampuan seseorang di dalam ia menyadari dan mengontrol proses berpikirnya sendiri
sendiri. Jadi seseorang yang memiliki metakognisi yang baik itu akan mengetahui tingkat pemahamannya serta akhirnya bisa menentukan strategi belajar yang tepat. Jadi metakognisi itu bisa dikatakan sebagai kesadaran seseorang terhadap caranya berpikir. Jadi seseorang itu tahu apakah dia sudah paham atau belum. Nah, kalau belum, ia akan mencari cara supaya bisa memahami materi tersebut. Misalnya dengan cara mengulang atau mencoba cara belajar yang berbeda. Nah, misalnya ada seseorang yang sedang mempelajari materi tertentu yang sulit dipahami. Kemudian ia sadar nih, oh ternyata materi ini aku tidak cukup paham. Kemudian ia mencoba menjelaskan materi tersebut seolah-olah sedang mengajar orang lain atau bahkan berbicara sendiri untuk menguji pemahamannya. Dari situ akhirnya diketahui bahwa bagian mana yang sudah dipahami dan bagian mana yang masih perlu dipelajari lagi. Kemudian dalam penerapan teori pembelajaran kognitif, pengajar itu perlu menciptakan pembelajaran yang mendorong siswanya untuk aktif berpikir. Jadi guru itu membantu siswa dalam memahami materi dengan cara mengaitkan pengetahuan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Selain itu, guru juga perlu menyusun materi-materi secara terstruktur agar lebih mudah difahami dan diingat. Jadi peran guru di sini bukan hanya sekedar menjelaskan, tetapi membantu siswa untuk agar benar-benar paham. Jadi guru perlu mengarahkan cara berpikir siswa seperti memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan, kemudian menyusun materi secara bertahap. Dengan begitu siswa ini tidak hanya menghafal tetapi juga memahami dan mengingat materi dengan lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa teori pembelajaran kognitif ini menekankan bahwa belajar merupakan proses mental yang aktif, di mana individu ini mengolah, memahami, dan membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Jadi, belajar itu bukan hanya sekedar menerima informasi, tetapi bagaimana kita itu memproses informasi dan kemudian memahami informasi tersebut. Jadi kalau kita benar-benar fokus dan mengaitkan materi-materi yang kita dapatkan dengan pengalaman, itu akan lebih mudah dipahami dan membuat kita lebih mudah mengingatnya. Nah, makanya pembelajaran yang baik itu akan membuat kita akhirnya aktif berpikir, bukan hanya mendengar. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi terkait teori pembelajaran kognitif. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.